Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian daripada kitab Fathul Qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bi barakatihi wa bi barakati ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanis salati wa sunaniha wa hayatiha. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا وأركان الصلاة 18 ركنا أحدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة أو ذات سبب كاستسقاء وجب قصد فعلها وتعيينه لا نية النفلية. Ini suatu fasal pada menyatakan rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya salat dan juga hay'ah-hay'ah yang ada di dalam salat. Jadi sekarang kita sudah memasuki ke dalam pembahasan rukun-rukun daripada salat, juga sunnah-sunnah dan hay'ah-hay'ah di dalam salat. Wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an, dan sudah terdahululah makna daripada salat. Di belakang sudah dibahas makna daripada salat. Lughatan wa syar'an, secara bahasa dan juga secara syarak. Di mana secara lughat salat diartikan kemarin dengan ad-du'a, sedangkan secara syarak salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Wa arkanus salati, dan bermula rukun-rukun daripada salat, thamaniyata asyara ruknan, itu ada 18 rukun. Jadi rukun salat semuanya apabila dihitung secara tafsil itu berjumlah 18. Ahaduha, bermula salah satunya daripada rukun salat, an-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Niat itu apa? Wahya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Dan bermula dianya niat adalah mengqasad sesuatu, hal keadaannya qasad sesuatu tersebut itu menyertai dengan perbuatannya. Jadi makna niat adalah mengqasad sesuatu pekerjaan yang qasad daripada seseorang tersebut bersamaan dengan orang itu melakukan perbuatan tersebut. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, mengqasad sesuatu, hal keadaan menyertai dengan perbuatan itu sendiri. Tempat letaknya niat itu di mana? Wa mahalluha al-qalbu, dan bermula tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi niat ada di dalam hati. Maka disebut dengan rukun qalbi, ya, karena niat ini dia terdapat di dalam hati. Fa in kanatis salatu fardan wajaba niyatul fardiyah. Maka jika adalah salat itu fardu, niscaya wajiblah meniat fardiyahnya. Meniat fardu apa? Apakah fardu meniat sebagai fardu? Kalau misalnya salat itu salat fardu, harus ada qasad niat fardu di dalam niat tersebut. Wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha, dan juga mengqasad perbuatannya fardu dan juga mentakyinnya fardu. Min subhin au dhuhrin masalan, baik itu daripada salat subuh ataupun daripada salat zuhur misalnya. Jadi kewajiban dalam niat
salat fardu itu ada 3. Nah, dalam niatnya harus ada 3. Yang pertama, mengqasad, meniatkan fardiyah, meniatkan bahwa itu salat fardu. Kemudian juga ada qasad perbuatannya fardu. Yang ketiga, ada ta'yin daripada fardu tersebut. Kalau misalnya salat itu salat subuh, maka ada qasad niat subuh. Kalau itu salat zuhur, ada qasad niat itu adalah zuhur. Begitu juga dengan salat fardu yang lainnya. Au kanatis salatu naflan zata waqtin karatibatin. Ataupun adalah salat itu salat sunnah yang mempunyai waktu. Mana contoh salat sunnah yang berwaktu? Seperti contoh salat rawatib. Au zata sababin, ataupun salat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya kastisqain, seperti salat istisqa. Nah, jadi kalau yang pertama tadi salat fardu, kewajiban dalam niatnya ada 3. Ada niat fardiyah, qasad perbuatannya fardiyah, dan ta'yinnya fardiyah. Nah, sekarang kalau salat itu salat sunnah. Nah, salat sunnah dibagi 2. Ada salat sunnah yang memiliki waktu, ada salat sunnah yang memiliki sebab. Salat sunnah yang memiliki waktu seperti contoh salat rawatib. Karena salat rawatib itu berwaktu mengikuti salat fardu. Kalau misalnya rawatib daripada salat fardu zuhur, maka waktunya di dalam zuhur. Rawatib yang dilakukan sesudah dan sebelum Aisyah, maka di dalam waktu Aisyah. Itu salat sunnah yang berwaktu. Sedangkan salat sunnah yang memiliki sebab itu contohnya seperti salat minta hujan. Jadi salatnya itu ada sebabnya. Kenapa salat? Karena sebabnya meminta hujan. Jadi kepada 2 macam salat sunnah ini, kewajibannya itu berbeda dengan kewajiban niat dalam salat fardu tadi. Apa yang wajib dalam niat salat sunnah? Wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu, la niyatun nafliyah. Niscaya wajiblah mengqasad perbuatannya salat dan mentakyinnya salat, tidak diwajibkan niat nafliyah. Jadi kewajiban dalam salat sunnah hanya 2 saja. Yang pertama, mengqasad perbuatannya salat, sahaja aku salat, dan mentakyinnya salat, sahaja aku salat istisqa misalnya. Ataupun sengaja aku salat ba'diyah atau qabliyah zuhur. Yang tidak diwajibkan apa? Tidak diwajibkan niat nafliyah. Maksudnya tidak mengapa kalau tidak diniatkan yang bahwa itu adalah sebagai salat sunnah. Berbeda dengan wajib tadi. Kalau wajib itu wajib diniatkan bahwa yang dia laksanakannya itu adalah salat fardu. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.